الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sekalian, para pemirsa yang sedang melaksanakan ibadah puasa semuanya di semua tempat, khususnya yang menyaksikan video ini. Ahyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk hari yang ke-15. Jika yang berpuasa dari hari Kamis, mungkin sebagian kita ada yang berpuasa hari Rabu, berarti sudah 16 hari. Alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak terganggu secara fisik, bahkan insya Allah sebaliknya kita lebih sehat, baik jasmani, tentu lebih rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, tentang puasa ini, sebagaimana sering kita dengar, firman Allah yang paling banyak dibacakan menjelang bulan Ramadan dan termasuk dalam bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183, menggambarkan bagaimana orang-orang yang beriman dipanggil, diingatkan bahwa mereka diberi kewajiban, yaitu ibadah puasa, di mana salah satu yang menarik dari puasa adalah ia bukan ibadah baru, bukan dalam satu generasi, tapi sudah berlangsung sepanjang masa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah yang sudah cukup tua usianya. Ini berarti ada sesuatu yang istimewa, bahwa sudah teruji, sudah terbukti, bahwa bukan sekedar tidak bermasalah, bukan sekedar tidak berbahaya, tapi justru menegaskan sebuah manfaat yang sangat besar. Kita akan tahu bahwa puasa bukan sekedar diwajibkan, tapi itu adalah kebutuhan. Itu sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Bahkan kita akan menemukan bahwa seluruh alam juga, khususnya makhluk hidup, pasti mereka ada saat-saat berpuasa. Seperti yang kita lihat betapa segarnya pemandangan sekarang di sekitar pesantren Al-Kahfi 2 Cianjur, di mana bentangan sawah padi yang menghijau, ya, itu dalam prosesnya padi ketika tumbuh, mereka ada saat-saatnya puasa. Puasa dari menyerap air yang harusnya begitu banyak yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka harus berpuasa untuk siap-siap, untuk berproduksi, memberikan manfaat terbaik untuk umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, yaitu beras yang kemudian menjadi nasi, yang menjadi makanan pokok kita. Ada saat puasa. Kembali kita pada bahasan kita. Ketika disebutkan di situ bahwa puasa itu adalah kewajiban umat-umat sebelumnya, atau sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Sebuah keistimewaan, sebuah bukti, lalu di ujungnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa ini dimensinya sangat luas, sangat dalam artian dia bisa dalam berbagai sisi. Takwa secara makna spiritual adalah sisi mental, sisi batin, tapi juga dia menyangkut sisi-sisi fisik, ya, secara kesehatan, ya, secara tampilan, karena manusia tidak bisa dipisahkan antara fisik dan mentalnya. Dengan mental yang sangat kuat, dengan batin yang jernih, kesempatan untuk memiliki fisik yang kuat semakin terbuka. Dan pasti sebaliknya, jika mentalnya biasa, bahkan sakit, maka akan terpengaruh juga pada badannya. Jadi puasa itu mendatangkan satu rahmat, satu keistimewaan, satu manfaat. Dan ketika kita lihat khitabnya adalah bentuk plural, bentuk jama, bukan perorangan, tapi kewajiban bersama. Walaupun kemudian pelaksanaannya masing-masing.
masing-masing mengawasi dirinya sendiri, tapi dilaksanakan bersama. Subhanallah, itu ada dampak terhadap kehidupan sosial umat manusia, ya, di mana mereka akan bangun di saat yang sama, akan sahur di makan yang sama, berlapar-lapar yang sama, menahan segala yang batalkan puasa. Datang waktunya sahur, mereka harus bersiap-siap. Tentu yang bertugas khususnya ibu-ibu rumah tangga, tempat-tempat penjual makan, mereka harus bersiap-siap. Maka ada pergerakan, ya, di pasar bergerak, di dapur bergerak, di tempat-tempat jual makanan. Maka ada pergerakan ekonomi, ya. Belum lagi kita berbicara tentang nanti menjelang Lebaran, Masya Allah, tanya semua pengusaha, apa keberkahan Ramadan? Subhanallah. Belum lagi dengan mental yang sangat mantap, dengan kondisi ruhiyah, spiritual yang bagus. Orang menjadi mudah untuk berbuat baik, mudah bersedekah, mudah memberi, mudah memberi hadiah, sampai menjadi budaya. Harus ada THR. Maka benar-benar pergerakan ekonomi. Ya, banyak para pedagang yang menyampaikan bahwa kami mendapatkan pemasukan 1 bulan di bulan Ramadan itu cukup untuk membiayai 1 tahun. Bayangkan, terutama jenis-jenis komoditi tertentu, ya, mungkin pakaian, mungkin di kendaraan, mungkin juga di komoditi-komoditi yang lain. Nah, yang menarik para jamaah sekalian, dalam ayat 183 Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, lalu kita lihat dalam satu fakro atau satu alinea, satu judul puasa, ya, kalau dalam Quran itu sebutnya satu makro. Satu makro itu di ayat 187 justru Allah merubah kalimatnya, ya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kalau tadi sana la'allakum tattaqun, di ayat 187 la'allahum yattaqun, agar umat manusia bertakwa. Mungkin maknanya maksudnya itu juga, tapi Al-Quran dimensinya luas dan pasti ada kekhususan tersendiri. Sehingga kalau kita ingin melihat secara bahasa, kalau tadi seolah-olah untuk para pelaku puasanya la'allakum tattaqun, kalau yang sekarang ini kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, untuk umat manusia agar mereka juga bertakwa, agar mereka menjadi baik, ya. Mungkin kebaikannya tidak seholistik, tidak seutuh yang ayat 183, tapi mereka dapat kebaikan. Nah, maka para jamaah sekalian, kita sekarang kehidupan sudah terbuka, ya. Kita berinteraksi, ya. Ketika umat Islam semuanya bareng-bareng kompak berpuasa, meningkatkan spiritualnya, ingin berbuat baik, takut kepada Allah, bagaimanapun tidak sembunyi-sembunyi, pasti akan terbuka, ya. Maka terciptalah tempat-tempat yang terbuka, ya, ada yang jual takjil di mana-mana, ada yang buka bersama, ada yang bagi-bagi. Nah, inilah menjadi bagian dari menampilkan Islam, rahmatan lil alamin. Dan kita punya tugas syuhada ala nas, memberikan kesaksian inilah Islam, bahwa seluruh ajalannya rahmatan lil alamin, bahwa puasa tidak menyulitkan dan tidak ada satupun dari perintah Allah yang menyulitkan. Justru setiap perintah Allah, baik yang logis maupun tidak logis, ya, itu pasti tujuannya adalah untuk kepentingan dan untuk kebaikan umat manusia. Ada maqasid syariah, yaitu lisolahil ibad, untuk kebaikan manusia. Walaupun manusia terus punya teori, banyak pemikiran, tapi yakin Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka di alam ini dan dalam diri mereka bahwa semua yang Allah berikan adalah kebenaran, ya. Nah, sehingga puasa ini dengan fenomena sekarang, ya, kita jumlahnya sangat banyak, orang-orang yang mungkin belum mendapatkan hidayah keislaman juga banyak menyaksikan puasa lalu berinteraksi dengan kita. Nah, mudah-mudahan mereka bisa menyaksikan segala kebaikan dan pada saatnya Allah berikan hidayah ke mereka. Karena pada akhirnya hidayah itu bukan milik kita. Ya, kita hanya melaksanakan tugas, melaksanakan amanah, menyampaikan risalah supaya kewajiban kita gugur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf, tujuan kita itu adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum. Yang penting kita sudah gugur uzur kita, ya.
Nah, baru keduanya wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka bisa bertakwa atau bisa menerima nasihat, bisa menyaksikan kebaikan, bisa menemukan hidayah dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya sedang ada di pesantren Al-Kahfi 2 Cianjur dengan pemandangan yang cukup indah. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk semuanya. Hadan Allah yakum ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.